Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Retno Yuni Nur Susilowati, SE, MSc, AK, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Dalam kesempatan presentasi ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan pada PT Surya Esa Perkasa Tbk. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Siva Atika Rifda, M. Irfan Bahtiar Sibron, Baby Destirawan Mea, Anissa Karina, serta Ronovan. Pembahasan pada presentasi kali ini adalah profil perusahaan, tinjauan analisis laporan keuangan, pelaporan dan analisis keuangan, analisis aktivitas pendanaan, analisis aktivitas investasi, investasi antar perusahaan, analisis aktivitas operasi, analisis arus kas, imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas, analisis prospektif, analisis kredit, dan yang terakhir, analisis dan valuasi ekuitas. Untuk penjabaran materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan bahas profil perusahaan, yaitu PT Surya Esa Perkasa Tbk, yang merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam penyediaan produk petroleum atau minyak bumi. Kegiatan perusahaan itu termasuk memproduksi, memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mendistribusikan LPG atau gas minyak bumi cair, kondensat, dan propana, serta bisnis terkait lainnya. Selanjutnya saya akan membahas analisis laporan keuangan. 1. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama itu ada gross profit margin atau GPM. GPM merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Gross profit margin dari ESA menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2018 ke 2020, tetapi meningkat kembali dari tahun 2021 ke 2022. Yang kedua ada profit margin ratio atau PMR. PMR dari ESA menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2018 ke 2020, tetapi meningkat kembali dari tahun 2021 ke 2022. Peningkatan PMR 2 tahun belakang menunjukkan adanya kenaikan laba bersih. Yang ketiga, return on asset. ROA dari ESA menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2018 ke 2020, tetapi meningkat kembali dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan GPM tersebut disebabkan oleh laba pada penjualan yang tidak stabil, kemudian disusul oleh penurunan pada perputaran total aktiva. Selanjutnya, return on equity atau ROE dari ESA menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2018 ke 2020, tetapi meningkat kembali dari tahun 2021 ke 2022. Penurunan GPM tersebut disebabkan oleh peningkatan beban usaha yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Selanjutnya, earning per share. EPS tertinggi terdapat pada tahun 2022 dan EPS terendah terdapat pada tahun 2020. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ESA memiliki kemampuan mencapai keuntungan bagi para pemilik saham dengan baik dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu ada rasio aktivitas. Analisis rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki atau mengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Rasio aktivitas dibagi menjadi berbagai macam. Satu, rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas terendah terdapat pada tahun 2018 dan rasio perputaran tertinggi terdapat pada tahun 2020. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ESA memiliki kemampuan mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan lebih baik dibandingkan tahun lainnya. Yang kedua, rasio perputaran total aset. Setelah diakumulasikan, dapat dilihat bahwa perputaran total aset ESA selalu meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020. Itu pun perbedaannya hanya sedikit.
Selanjutnya, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang terendah terdapat pada tahun 2018 dan rasio perputaran piutang tertinggi terdapat pada tahun 2020. Semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan makin banyak sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih dan memperlancar arus kas. Selanjutnya, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat persediaan di gudang terjual kepada konsumen ataupun pelanggan. Setelah diakumulasikan, dapat dilihat bahwa rasio perputaran persediaan terendah terdapat pada tahun 2021 dan rasio perputaran persediaan tertinggi terdapat pada tahun 2022. Selanjutnya ada rasio perputaran modal. Perputaran modal kerja ESA terendah terdapat pada tahun 2018 dan rasio perputaran modal kerja tertinggi terdapat pada tahun 2020. Dapat dilihat juga bahwa perputaran modal kerja yang dimiliki ESA mengalami penurunan pada tahun 2021. Rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Setelah diakumulasikan, dapat dilihat bahwa rasio perputaran aset tetap terendah terdapat pada tahun 2018 dan rasio perputaran aset tetap tertinggi terdapat pada tahun 2022. Semakin besar jumlah aset tetap yang digunakan perusahaan, maka semakin efektif perusahaan mengelola asetnya. Ketiga, ada rasio nilai pasar. Analisis rasio nilai pasar digunakan untuk memperhitungkan harga saham dengan laba atau omset, nilai buku per saham, dan arus kas perusahaan. Analisis rasio nilai pasar juga sering digunakan sebagai alat ukur kondisi pasar saham dalam periode waktu tertentu. Pertama, ada price earning ratio. Perhitungan atas per ESA dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan PER dari tahun 2019 ke tahun 2020 serta dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nilai PR pada tahun 2019 adalah 1.618 sekian yang menunjukkan bahwa harga wajar ESA adalah 1.618 sekian. Namun demikian, terdapat penurunan menjadi 121.000 sekian di tahun 2020. Nilai PER yang ideal berkisar 15 sampai 18. Artinya nilai PER ESA sudah ideal pada tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020. Yang kedua ada dividend payout ratio. Dividend payout ratio digunakan untuk menilai tingkat persentase laba yang digunakan untuk keperluan membayar dividen. Setelah diakumulasikan, dapat dilihat bahwa DPR terendah terdapat pada tahun 2020 dan DPR tertinggi terdapat pada tahun 2019. Semakin tinggi dividend payout ratio, semakin besar pula bagian laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Keempat, ada rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas digunakan untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam kemampuannya untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Dalam analisis rasio likuiditas terdapat 4 aktivitas yang perlu dianalisis, yaitu 1. Rasio lancar. Analisis rasio lancar digunakan untuk mengukur seberapa mampu aset lancar untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dari suatu perusahaan. Setelah diakumulasikan, dapat dilihat bahwa rasio lancar mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat ESA selalu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021, lalu akhirnya mengalami kenaikan di tahun 2022. Hal itu menunjukkan bahwa ESA mulai memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membayar liabilitas jangka pendek menggunakan aset lancar dibandingkan tahun sebelumnya. Kelima, rasio probabilitas. Analisis yang masih termasuk analisis kredit jika analisis likuiditas digunakan untuk menganalisis liabilitas jangka pendek, maka analisis solvabilitas digunakan untuk menganalisis kemampuan untuk perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka panjang dari kepemilikan asetnya. Dalam analisis rasio profitabilitas terdapat 2 aktivitas yang perlu dianalisis, yaitu 1. Debt to asset ratio. Dapat dilihat bahwa ESA memiliki nilai DAR dari tahun 2018 sampai tahun 2021, tetapi mengalami penurunan sebesar 0,26 dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkan sehingga entitas harus mengakui rugi penurunan nilai. Kedua, Debt to Equity Ratio, DER tertinggi terdapat pada tahun 2018 dan DER terendah terdapat pada tahun 2022. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan kemampuan liabilitas untuk membiayai ekuitas perusahaan, baik karena pada tahun 2022 nilainya di bawah 1,
Bagi investor dan pemberi pinjaman, debt to equity ratio yang tinggi dapat berarti bahwa bisnis mungkin beresiko, namun berpotensi menghasilkan pendapatan besar dan bisa melunasi utangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pelaporan dan analisis keuangan. Lingkungan pelaporan. Informasi dalam laporan keuangan sangat relatif berguna terhadap beberapa hal, yaitu untuk kebutuhan penggunaan informasi dari laporan keuangan dan sebagai sumber informasi alternatif yang mencakup data ekonomi, laporan analis, industri, dan ungkapan sukarela dari manajerial. Salah satu hal penting yang dibahas terkait dengan lingkungan pelaporan adalah mengenai laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib merupakan bagian penting khususnya dalam analisis laporan keuangan. Laporan keuangan diatur dalam PSAK 1 yang menetapkan dan mengatur dasar-dasar bagaimana seharusnya perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan tahun sesuai telah dilalui. Hal ini agar perusahaan dapat membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Pada PT Surya Esa Perkasa, entitas melaporkan laporan keuangan tahunan yang sebagai berikut. Next. Laporan proses keuangan berikut, lampiran laporan proses keuangan. Pengakuan dan pengukuran awal terkait instrumen liabilitas diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan PT Surya Esa Perkasa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada fair value to profit and loss. Utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif sesuai dengan kondisinya. Semua liabilitas keuangan yang disajikan akan diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal. Liabilitas keuangan yang diukur pada fair value to profit and loss adalah liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, suku bunga efektif. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman. Dalam bagian liabilitas jangka pendek, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atau akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi. Pada penyajian instrumen liabilitas, terdapat permisahan antara liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang berdasarkan catatan atas laporan keuangan. Konsolidasian PT Surya Esa Perkasa. Liabilitas akan liabilitas jangka panjang berdasarkan CLK konsolidasian PT Surya Esa Perkasa. Liabilitas akan diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar ketika liabilitas tersebut akan direalisasi, dijual, atau dalam siklus operasi normal. Tersedia untuk diperdagangkan akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Next. Lapor laba rugi. Berikut pendanaan instrumen ekuitas. PT Surya Esa Perkasa telah melaporkan pelaporan terkait instrumen ekuitas sebagaimana diatur oleh IFRS. Berdasarkan analisis terhadap laporan posisi keuangan tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat pos modal saham yang disajikan secara terpisah dengan komponen ekuitas lainnya. Selain itu, PT Surya Esa Perkasa melaporkan saldo laba dan tidak menggabungkan dengan cadangan. Cadangan dalam hal ini adalah komponen penghasilan komprehensif lain seperti selisih kurs atau penjabaran laporan keuangan. Analisis lainnya yaitu terkait adanya hak minoritas atau kepentingan non-pengendali yang disajikan dalam pos terpisah dengan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk namun tetap menjadi bagian dari total ekuitas yang dilaporkan. Kepentingan non-pengendali adalah hak atas kepemilikan saham minoritas pada anak perusahaan yang telah dikonsolidasikan oleh perusahaan induk namun tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan. Next ada nilai buku per saham. Nilai buku per saham adalah rasio antara jumlah per lembar saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Nilai buku saham dapat dihitung dengan menjumlahkan akun ekuitas saham biasa dan mengurangi jumlah total tersebut dengan seperti klaim yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan. Misalnya tunggakan dividen saham preferen atau premi likuidasi.
Analisis berikut adalah terkait dengan nilai buku per saham. Informasi di atas diperoleh dari Annual Report PT Surya Esa Perkasa tahun 2022 dan dari 2018 sampai 2022. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan saham dari setiap kuartal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas analisis aktivitas pendanaan. Di dalam suatu bisnis sumber pendanaan dapat berasal dari instrumen liabilitas atau instrumen ekuitas. Pertama, pendanaan instrumen liabilitas. Liabilitas dapat berupa liabilitas operasi dan liabilitas pendanaan. Pertama, ada perlakuan akuntansi utang. Terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan perlakuan akuntansi utang, yaitu pertama, pada laporan keuangan, utang jangka panjang dilaporkan sebesar nilai sekarang, bukan sebesar nilai nominalnya. Kedua, laporan laba rugi akan mencerminkan beban bunga dan tidak melakukan pembayaran kupon. Ketiga, amortisasi diskonto obligasi akan ditambahkan pada nilai tercatat obligasi sehingga nilai tercatat obligasi saat ini mencerminkan nilai sekarang yang sesungguhnya. Keempat, utang jangka pendek umumnya dilaporkan pada nilai nominalnya dengan alasan bahwa nilai nominal utang jangka pendek jarang menyimpang dengan nilai saat ini dari utang jangka pendek. Analisis pendanaan liabilitas. Pada penyajian instrumen liabilitas, terdapat pemisahan antara liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang atau liabilitas tidak lancar. Berdasarkan CALK konsolidasian PT Surya Esa Perkasa Tbk, liabilitas akan diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar ketika liabilitas tersebut akan direalisasi, dijual, atau dalam siklus operasi normal. Tersedia untuk diperdagangkan akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan atau kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi dengan penggunaan atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Di atas merupakan penjelasan tentang liabilitas jangka pendek dan panjang dari tahun 2018 sampai 2022 pada PT Surya Esa Perkasa. Selanjutnya, berdasarkan analisis, terdapat laporan posisi keuangan tersebut dapat terlihat bahwa terdapat pada pos modal saham yang disajikan secara terpisah dengan komponen ekuitas lainnya. Selain itu, PT Surya Esa Perkasa Tbk melaporkan saldo laba dan tidak menggabungkannya dengan cadangan. Cadangan dalam hal ini adalah komponen penghasilan komprehensif lain seperti selisih kurs atau penjabaran laporan keuangan. Analisis lainnya yaitu terkait adanya hak minoritas atau kepentingan non-pengendali yang disajikan dalam pos terpisah dengan ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk namun tetap menjadi bagian dari total ekuitas yang dilaporkan. Analisis aktivitas investasi. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar tertinggi dimiliki pada tahun 2022, sedangkan terendah dimiliki oleh tahun 2020 dan disebabkan oleh tingginya kasus COVID-19. Hal ini perlu diketahui untuk menilai analisis terkait sejauh mana aset lancar perusahaan dapat digunakan untuk melakukan investasi pada ekuitas. Apakah perusahaan akan mendapatkan penurunan likuiditas terkait investasi dari aset lancarnya? PT Surya Esa Perkasa Tbk yang bergerak di sektor energi dan kimia tentunya persediaan dari entitas termasuk aktivitas investasi sesuai yang diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan atau CALK perusahaan yang mengungkapkan terkait persediaan entitas terdiri dari properti yang bertujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis. Yang kedua ada persediaan. Nilai persediaan pada tahun 2018 sebesar 8 juta sekian, pada tahun 2019 sebesar 15 juta sekian, pada tahun 2020 sebesar 21 juta, pada tahun 2021 sebesar 32 juta, dan pada tahun 2022 sebesar 29 juta. Analisis persediaan yang kami lakukan juga menghasilkan beberapa hal, yaitu terkait nilai realisasi neto merupakan taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal yang didasarkan pada harga pasar pada tanggal pelaporan dan didiskontokan untuk nilai waktu uang yang kemudian dikurangi taksiran biaya cadangan keuangan dan penurunan nilai persediaan. Ketiga ada aset jangka panjang. Berdasarkan data yang ada, analisis aset jangka panjang PT Surya Esa Perkasa hanya dijelaskan sampai tahun 2018, sehingga untuk tahun selanjutnya tidak ada data terlampir. Dalam CALK, milik entitas menyebutkan adanya kapitalisasi beban penyusutan ke aset dalam penyelesaian
US$358.000 sekian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Terkait alokasi biaya, entitas menyebutkan bahwasanya pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan PKL konsolidasian. Yang keempat ada aset tak berwujud. Analisis aset tak berwujud milik PT Surya Esa Perkasa Tbk terkait aset tak berwujud milik entitas tidak dilaporkan secara terbuka pada laporan keuangannya. Namun, entitas melaporkan terkait goodwill, yaitu manfaat ekonomi pada masa depan yang timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari sebuah bisnis dikurangi akumulasi penurunan nilai jika ada. Selanjutnya analisis investasi antar perusahaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada efek investasi. PT Surya Esa Perkasa Tbk mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan atau CLK bahwa efek investasi yang dimiliki oleh perusahaan atas entitas anaknya dicatat menggunakan metode biaya. Yang kedua merger. Terkait merger yang dilakukan perusahaan, sebenarnya PT Surya Esa Perkasa Tbk telah melakukan merger pada tahun 2021, tetapi perusahaan tidak melaporkan secara terbuka mengenai merger pada laporan keuangannya, sehingga analisis terkait merger tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, efek derivatif. PT Surya Esa Perkasa Tbk memiliki aset derivatif yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada bagian aset yang nilai wajarnya diukur. Pada tahun 2018, aset derivatif yang dimiliki perusahaan sebesar 45 juta. Pada tahun 2019, aset derivatif yang dimiliki perusahaan sebesar 38 juta. Pada tahun 2020 sebesar 33 juta. Pada tahun 2021 sebesar 35 juta. Serta pada tahun 2022 aset derivatif yang dimiliki perusahaan sebesar 42 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya analisis aktivitas operasi. Analisis aktivitas operasi adalah proses memeriksa dan mengevaluasi segala kegiatan yang terkait dengan operasional suatu perusahaan atau organisasi. Analisis operasi digunakan untuk menentukan laba dari pendapatan operasi yang dilanjutkan. Laba merupakan pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian yang mana komponennya terdiri dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian analisis. Ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan exposure risiko serta untuk memprediksi jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Next. Pendapatan. Pada tahun 2018, secara operasional pencapaian perseroan pada tahun 2018, proses produksi dan operasional berjalan semakin baik dan meningkatkan efektivitas kinerja perseroan sebesar 148 juta US dollar dari sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 33 juta US dollar. Peningkatan pendapatan berasal dari kontribusi penjualan produk amoniak yang diproduksi oleh anak usaha perseroan sebesar 98,74 US dollar dan kontribusi kenaikan pendapatan produk LPG dan jasa pengolahan kondensat sebesar 15,58 juta US dollar dibandingkan pendapatan tahun 2017. Komposisi pendapatan dari masing-masing produk adalah amoniak 67% LPG 28% dan jasa pengolahan kondensat 5%. Pada tahun 2020 kinerja perseroan di sepanjang tahun 2020 terdampak oleh pandemi 6 juta US dollar atau turun minus 21% dari tahun sebelumnya, sehingga mencatat rugi tahun berjalan sebesar 33,6 juta US dollar. Next. Pada tahun 2021, perseroan berhasil mencapai kinerja yang sangat baik di sepanjang tahun 2021. Meskipun masih terdampak oleh pandemi COVID-19, namun perlahan dan pasti perseroan berhasil pulih dengan mencetak pendapatan sebesar 303,4 juta US dollar atau meningkat sebesar 72,8% dari tahun sebelumnya, sehingga mencatat laba tahun berjalan sebesar 14,3 juta US dollar. Pada tahun 2022, kinerja perseroan sangat baik dengan telah mencapai rekor pendapatan sepanjang sejarah perseroan yang diperoleh operasional yang luar biasa dan kondisi pasar yang menguntungkan.
Perseroan melaporkan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah perseroan sebesar 731 juta US dollar atau naik 141% per tahun. Dan EBITDA sebesar 354 juta US dollar atau naik 161% YoY untuk tahun 2022. Next. Beban usaha. Tahun 2018, beban umum meningkat menjadi 13,91 juta dibandingkan dengan 7,53 juta USD pada tahun 2017. Beban keuangan meningkat menjadi 23,21 juta USD dibandingkan periode sebelumnya sebesar 4,69 US dollar. Namun demikian perseroan tetap mencatat peningkatan laba sebelum pajak sebesar 474% menjadi 24,42 juta US dollar dibandingkan 4,25 juta US dollar pada tahun 2017. Tahun 2019 beban pokok pendapatan meningkat sebesar 97 juta di tahun 2019 dibandingkan dengan 85 juta US dollar pada tahun 2018. Seiring dengan peningkatan pendapatan menjadi 221 juta US dollar pada tahun 2019. Penurunan laba bruto perusahaan menjadi 40 juta US dollar pada tahun 2019 dari 63 juta US dollar pada tahun 2018 disebabkan harga jual LPG dan amonia yang lebih rendah di tahun 2019. Analisis arus kas. Analisis arus kas adalah cara untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah perusahaan menganalisis arus kas dari kegiatan operasionalnya. Ini melibatkan pemeriksaan dan pemahaman terhadap masuk dan keluar uang dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Membantu dalam memahami kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, membiayai investasi, dan mendukung operasi sehari-hari. Next. Perseroan mencatat kas bersih dari kegiatan operasi pada tahun 2019 sebesar 88 juta US dollar yang berasal dari peningkatan pendapatan dan penerimaan pengembalian pajak dibandingkan tahun 2018 sebesar 28 juta US dollar. Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas investasi mencapai 51 juta US dollar pada tahun 2019 yang berasal dari pencairan performance bond dibandingkan kas yang digunakan sebesar 38 juta US dollar pada tahun 2018. Perseroan mencatat penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2019 sebesar 97 juta US dollar yang digunakan untuk pembayaran pinjaman dan beban keuangan dibandingkan kas yang diterima di tahun 2018 sebesar 75 juta US dollar yang berasal dari penerimaan pinjaman dan penerimaan penerbitan saham. Next. Arus kas bersih. Untuk arus kas bersih bertujuan untuk penyajian arus kas dan setara kas terdiri dari kas bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya. Next. Rasio keuangan. Proses menggunakan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan membayar utang. Rasio liabilitas terhadap total aset pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,65, sementara rasio liabilitas terhadap ekuitas tercatat sebesar 1,86. Perseroan memandang bahwa rasio ini berada pada tingkat yang aman. Namun perseroan berupaya agar tidak kemampuan membayar utang lebih baik di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas analisis pengembalian imbal hasil invest dan profitabilitas. Analisis ini berkaitan dengan hubungan antara laba dan modal investasi yang disebut sebagai imbal hasil atas modal investasi atau ROIC atau Return on Invest Capital.
Imbal hasil atas investasi digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan atas investasinya. Analisisnya membandingkan suatu laba usaha perusahaan dengan ukuran kinerja terhadap tingkat dan sumber pendanaan perusahaan. Next. Menghitung pengembalian atas investasi modal. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan nilai ROIC yang tidak sangat fluktuatif. Pada tahun 2018, perusahaan memiliki nilai ROIC sebesar 5,15%. Nilai tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi perusahaan dalam memaksimalkan investasinya untuk memperoleh laba. Pada tahun 2019, nilai ROIC-nya menurun menjadi 0,93%. Hal tersebut menunjukkan perusahaan masih belum mampu memperbaiki efisiensi investasinya. Bahkan di tahun 2020, perusahaan memiliki nilai ROIC yang bernilai minus sebesar min 3,82%. Menunjukkan perusahaan memperoleh kerugian pada tahun itu. Pada tahun 2021, perusahaan sedikit memperbaiki efisiensinya ditunjukkan dengan nilai ROIC yang meningkat sebesar 6,24%. Selanjutnya, untuk tahun 2022, perusahaan sudah dapat memperbaiki efisiensinya dalam mengolah modal investasinya menjadi lebih baik, ditunjukkan dengan nilai ROIC yang meningkat cukup signifikan menjadi 32,31%. Next. Yang kedua ya, berdasarkan tabel, PT Surya Esa Perkasa Tbk memiliki nilai RNOA yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2018, perusahaan memiliki nilai RNOA sebesar 8,12, namun 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2019 dan 2020, nilai RNOA dari PT Surya Esa Perkasa Tbk mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan tingkat aktivitas operasi, di mana perusahaan tidak dapat memaksimalkan aset yang dimiliki untuk digunakan dalam memperoleh keuntungan. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, perusahaan mengalami peningkatan RNOA yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembenahan pada kegiatan operasinya. Next. Tabel ini menunjukkan nilai RLCI dari PT Surya Esa Perkasa Tbk yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2018, perusahaan memiliki nilai ROICI yang cukup baik, yaitu sebesar 55,84%. Hal tersebut menunjukkan perusahaan dapat memperoleh laba neto yang cukup baik jika dibandingkan dengan modal saham rata-rata. Namun pada tahun 2019 dan 2020, nilai ROICI menurun sangat tajam menjadi 0,63%. Dan minus 31,58%. Dengan berarti perusahaan mengalami kerugian dari penggunaan modal sahamnya. Namun pada 2021, perusahaan dapat kembali mencatatkan nilai ROCI yang positif. Bahkan pada tahun 2022, perusahaan dapat mencapai nilai sebesar 207,69%. Next. Analisis prospektif. Analisis prospektif adalah analisis mengenai estimasi hasil yang akan diterima di masa atau periode yang akan datang. Biasanya berupa laba atau arus kas ataupun keduanya. Analisis prospektif didasarkan pada analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis bisnis dan strategi. Next. Proyeksi laporan laba rugi. Next. Tabel di atas menunjukkan data laporan laba rugi dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk membuat proyeksi laporan laba rugi, perlu menghitung perubahan setiap akun dari laporan laba rugi selama 5 tahun. Terakhir, yaitu dengan menghitung selisih setiap akun setiap tahunnya. Berikut hasil perhitungannya. Next. Nilai rata-rata perubahan diperoleh dengan menggunakan menjumlahkan setiap selisih perubahan nilai pada setiap akun dibagi dengan 4 tahun. Nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan proyeksi nilai laporan laba rugi pada tahun 2023. Tabel tersebut menunjukkan proyeksi laporan laba rugi PT Surya Esa Perkasa Tbk tahun 2023, yang mana pada tahun 2023 perusahaan mengalami kenaikan pada pendapatannya sebesar 19,94%. Seiring dengan peningkatan nilai pendapatan juga akan mempengaruhi nilai beban pokok pendapatan juga meningkat sebesar 19,56%, sehingga perusahaan mendapatkan peningkatan laba kotor sebesar 20,38%, yaitu sebesar 410.679.725.000.
Begitu juga dengan beban penjualan, ADN dan umum serta laba bersihnya juga mengalami peningkatan masing-masing 71.709.287 dan 338.970.437. Analisis perspektif terhadap proyeksi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan 5 tahun terakhir. Tabel di atas ini menunjukkan data laporan posisi keuangan dari tahun 2018 sampai 2022. Untuk membuat proyeksi laporan posisi keuangan, perlu menghitung perubahan setiap akun dari laporan posisi keuangan selama 5 tahun terakhir, yaitu dengan menghitung presentasi perubahan setiap nilai akun setiap tahunnya. Berikut hasil perhitungannya. Perubahan laporan posisi keuangan setiap tahun. Nilai perubahan rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan setiap presentasi perubahan nilai pada setiap akun dibagi dengan 4 tahun. Nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan proyeksi nilai laporan laba rugi pada tahun 2023. Dari nilai tersebut diperoleh proyeksi laporan posisi keuangan sebagai berikut. Next. Proyeksi laporan posisi keuangan 2023. Tabel di atas menunjukkan proyeksi laporan posisi keuangan pada tahun 2023. Dari data tersebut, nilai aset lancar mengalami kenaikan sebesar 21,1%, namun untuk aset tetap mengalami penurunan sebesar minus 6,7%. Begitu pula nilai total aset menurun sebesar minus 2,4%, menjadi 810.933.326. Pada sisi pasifah, liabilitas lancar dan ekuitas mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,6% dan 16,9%. Namun, pada liabilitas jangka panjang dan total liabilitas perusahaan diproyeksikan akan mengalami penurunan nilai dari tahun 2022. Next. Analisis prospektif terhadap proyeksi laporan arus kas. Next. Laporan arus kas tahun 2018 sampai 2022. Untuk memperproyeksi laporan-laporan arus kas perlu menghitung perubahan setiap akun dari laporan arus kas selama 5 tahun terakhir, yaitu dengan menghitung presentasi perubahan setiap nilai akun setiap tahunnya. Berikut laporan hasil perhitungannya di atas. Next. Nilai perubahan rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan setiap presentasi perubahan nilai pada setiap akun dibagi dengan 4 tahun. Nilai tersebut digunakan untuk mendapatkan proyeksi nilai laporan arus kas pada tahun 2023. Dari nilai tersebut diperoleh proyeksi arus kas sebagai berikut. Proyeksi laporan arus kas 2023. Berdasarkan analisis pada tahun 2023, perusahaan akan mengalami peningkatan nilai kas besi sebesar 502.388.291 dengan rincian penambahan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 730.806.250, yaitu sekitar 129,52% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, perusahaan akan menggunakan kasnya untuk meningkatkan aktivitas investasi dan pendanaan. Kas awal tahun yang sebelumnya 127.519.049 menjadi 649.907.310. Next. Analisis kredit. Analisis kredit dapat Analisis kredit. Analisis kredit dapat dimulai dengan melakukan analisis terkait likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan seberapa kemampuan perusahaan untuk menjamin kewajiban jangka pendek tersebut dengan aset yang dimiliki. Sedangkan solvabilitas adalah seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan juga mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisa Karina. Lalu analisis likuiditas berdasarkan rasio lancar. Dari tabel di atas, kelima rasio tersebut menunjukkan angka lebih dari 1. Maksud dari angka-angka tersebut pada rasio lancar adalah menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar perusahaan dalam menjamin liabilitas lancarnya adalah sebesar 7,86. Nilai tersebut tergolong sebagai rasio yang baik.
dikarenakan nilai rasio lancar yang melebihi 1 kali menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang semakin baik dan dalam membayar utang. Next. Analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi pada ukuran likuiditas piutang usaha. Rasio perputaran piutang yang baik adalah rasio di mana terus terdapat peningkatan perputaran piutang dari tahun ke tahun. Tingkat perputaran piutang merupakan indikator dari umur piutang. Dapat dilihat pada tabel di atas, PT Surya Esa Perkasa pada tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan pada piutang perusahaan. Hal ini menandakan angka rasio piutang yang bagus bagi perusahaan. Tetapi pada tahun 2019 hingga 2022, PT Surya Esa Perkasa mengalami penurunan piutang pada setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan dampak yang tidak bagus bagi perusahaan. Next. Analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi pada ukuran perputaran persediaan. Dapat dilihat pada tabel di atas, rasio tersebut menunjukkan bahwa terdapat kenaikan dan penurunan pada perputaran persediaan dari tahun 2018 hingga 2022. Dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi penurunan perputaran persediaan dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat bahwa pos persediaan bergerak lambat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya keusangan ataupun melemahnya tingkat permintaan konsumen pada perusahaan. Next. Lalu ada analisis dan valuasi ekuitas. Analisis valuasi ekuitas adalah proses penilaian value suatu perusahaan atau entitas yang berfokus pada nilai ekuitasnya. Nilai ekuitas mengacu pada nilai kepemilikan bersih yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan setelah dikurang dengan kewajiban dan beban perusahaan. Tujuan dari analisis valuasi ekuitas adalah untuk menentukan apakah saham suatu perusahaan diperdagangkan dengan harga yang wajar, di bawah atau di atas nilai intrinsiknya. Analisis valuasi ekuitas melibatkan berbagai metode untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan valuasi relatif suatu perusahaan. Next. Lalu ada metode harga terhadap laba atau price to earning. Dapat dilihat pada tabel di atas, secara keseluruhan, fluktuasi rasio PE atau price to earnings, PT Surya Esa Perkasa Tbk menunjukkan perubahan yang signifikan dalam perspektif pasar terhadap perusahaan dari waktu ke waktu. Next. Lalu ada metode harga terhadap nilai buku atau price to book. Dapat dilihat pada tabel di atas, selama periode tahun 2018 hingga 2022, PT Surya Esa Perkasa Tbk mengalami variasi yang cukup signifikan dalam rasio price to book mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kinerja operasional yang kuat atau optimisme pasar terhadap prospek masa depan perusahaan. Next. Lalu ada metode enterprise value to earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Dari tabel di atas, analisis rasio IF atau EBITDA memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pasar menilai kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan PT Surya Esa Perkasa Tbk selama periode tersebut. Rasio yang rendah bisa mengindikasikan valuasi yang rendah, sementara rasio yang tinggi dapat menunjukkan ekspektasi tinggi dari investor terhadap pertumbuhan masa depan perusahaan. Next. Lalu yang terakhir ada earnings yield. Dapat dilihat dari tabel di atas, analisis rasio earnings yield memberikan wawasan tentang daya tarik investasi saham PT Surya Esa Perkasa Tbk selama periode tersebut. Investor dapat menggunakan informasi ini sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan investasi mereka, terutama jika mereka berfokus pada potensi pengembalian investasi dari laba per saham perusahaan. Semakin tinggi rasio earnings yield, maka semakin banyak juga investor yang akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.